Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, dalam pembaptisan Engkau memperbarui hidup orang beriman. Semoga dengan rahmat-Mu, mereka yang dilahirkan kembali di dalam Kristus mampu mengalahkan kuasa kejahatan, sehingga dengan penuh iman menjaga rahmat pengudusan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini bacaan suci dari Injil Yohanes menampilkan sikap para murid dan keputusan yang diambil oleh para murid setelah mendengar pengajaran Yesus tentang roti hidup. Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Dan dengan tegas Yesus menegaskan, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan hari ini mau mengingatkan kita supaya merefleksikan sejauh mana iman kita telah bertumbuh dan berkembang. Sikap para murid dalam mengambil keputusan menunjukkan kematangan iman mereka dan kedewasaan hidup rohani mereka. Setelah mendengarkan pewartaan Yesus, ada murid-murid yang kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus karena perkataan dan pewartaan Yesus yang dianggap
keras. Sebaliknya, ke-12 murid Yesus yang secara khusus kadangkala Yesus mengajak mereka untuk mengajar mereka, untuk memberikan kekuatan kepada mereka, yang diwakili oleh Simon Petrus dengan tegas menyatakan, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari para murid yang hari ini kita dengarkan dalam bacaan. Untuk dalam memutuskan sesuatu, berhadapan dengan berbagai macam situasi hidup kita, terutama terkait dengan iman kita, kita selalu percaya kepada Yesus, beriman kepadanya, dan memutuskan apa yang baik untuk kita untuk hidup yang kekal. Mari kita menyadari pertumbuhan dan perkembangan hidup kita, terutama iman kita, hidup rohani kita. Apakah kita sudah semakin dewasa? Apakah kita sudah semakin matang dalam iman kita? Supaya ketika berhadapan dengan situasi penderitaan, situasi yang kurang mengenakan, dan berhadapan dengan firman Tuhan yang mungkin sulit untuk kita wujudkan dalam hidup kita, kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah goncang, dan kemudian meninggalkan Yesus. Tetapi sebaliknya, dengan iman yang teguh kepada Yesus, iman yang teguh kepada Allah, kita mampu untuk menjalani, menghadapi berbagai macam situasi hidup kita, apapun yang kita alami. Yesus dengan tegas mengatakan supaya kita mau memikul salib kita sebagai murid-murid Yesus dan mengikutinya sambil berkurban, sambil berbuat baik kepada semakin banyak orang. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur Engkau menyertai kami dalam perjalanan hidup kami mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon kuatkanlah kami, teguhkanlah iman kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami tetap teguh dalam iman kepada Yesus, agar kami mampu untuk mengamalkan sabda kehidupan yang kami dengarkan dalam kehidupan kami. Kami wujudkan dalam setiap karya dan pelayanan kami. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.